Pernahkah kamu mengalami suatu kejadian yang begitu emosional sampai kamu bisa mengingat setiap detail seperti apa yang kamu pakai, bau di udara, bahkan suara orang di sebelahmu? Otak manusia mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menyimpan kenangan, tapi tidak semua kenangan indah, seperti yang terjadi pada tragedi Bom Bali 2002. Analisis yang digunakan pada kasus ini berfokus pada long-term memory. Apa itu long-term memory? Long-term memory merupakan jenis ingatan yang relatif permanen yang menyimpan sejumlah informasi luar biasa dalam jangka waktu yang lama. Pada malam tanggal 12 Oktober 2002, dua bom meledak di kawasan wisata Kuta Bali. Ledakan terjadi di Padis Pub dan Sari Club, dua tempat hiburan yang pada saat itu sedang ramai pengunjung, baik lokal maupun turis mancanegara. Dalam sekejap, Bali yang tenang berubah menjadi ladang kehancuran. Sebanyak 202 orang tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka. Ini menjadi serangan teror paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga luka psikologis yang mendalam bagi korban, saksi mata, keluarga, dan bahkan masyarakat luas. Dari perspektif psikologi kognitif, salah satu aspek paling menarik dari tragedi ini adalah bagaimana peristiwa ini tersimpan begitu kuat dalam ingatan banyak orang. Beberapa penyintas, bahkan setelah 10-20 tahun, masih bisa menceritakan secara detail bagaimana warna langit malam itu, bau asap, atau jeritan orang-orang yang panik. Ini adalah contoh nyata dari memori jangka panjang, yaitu long-term memory, dan bagaimana pengalaman traumatis bisa terukir secara permanen dalam pikiran. Yang pertama ada flashbulb memory. Dalam psikologi kognitif ada istilah yang disebut dengan flashbulb memory. Apa itu flashbulb memory? Flashbulb memory adalah jenis memori jangka panjang yang sangat jelas, detail, dan tampak tertangkap seperti foto dalam pikiran. Biasanya terbentuk pada saat kita mengalami peristiwa emosional yang mengejutkan. Tragedi seperti bom Bali sangat memicu terbentuknya flashbulb memory. Para penyintas melaporkan bahwa mereka tidak akan pernah lupa suara ledakan, perasaan syok, atau gambar tubuh-tubuh korban. Mereka bahkan ingat dengan jelas apa yang mereka pakai saat itu atau siapa yang berdiri di samping mereka. Yang kedua, ada encoding yang kuat karena emosi. Saat otak berada dalam kondisi stres yang tinggi, seperti melihat bom meledak, amigdala dan hipokampus aktif kuat. Ini membuat proses encoding menyimpan awal memori menjadi sangat dalam, meningkatkan kemungkinan informasi masuk ke long-term memory. Selanjutnya ada retrieval berulang. Jadi, banyak penyintas yang diminta untuk menceritakan kembali kejadian oleh media, polisi, atau psikolog. Nah, ini tuh menyebabkan terjadinya retrieval berulang yang memperkuat ingatan dalam long-term memory. Tapi, setiap kali memori diambil, memori tersebut bisa berubah sedikit, lalu disimpan kembali ke dalam bentuk yang berbeda, yang disebut dengan reconsolidation. Artinya, meski memori kuat, bukan jaminan memori tersebut 100% akurat. Selanjutnya yang keempat ada intrusive memory dalam PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Beberapa korban mengalami PTSD dan melaporkan flashback yang tidak diinginkan. Hal ini terjadi karena memori disimpan dalam long-term memory dengan emosi yang sangat intens, sehingga sangat sulit dikendalikan ketika proses retrieval terjadi. Memori tersebut muncul otomatis tanpa disengaja, seolah-olah peristiwa itu terjadi lagi. Pada post-traumatic stress disorder, memori jangka panjang yang seharusnya membantu bertahan hidup justru menjadi beban yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Kasus bom Bali 2002 memperlihatkan bahwa memori jangka panjang sangat kuat ketika dikaitkan dengan emosi tinggi. Namun, memori tersebut tetap rentan terhadap perubahan dan distorsi. Flashbulb memory terlihat jelas pada kasus ini, tetapi tidak selalu akurat. Pemahaman tentang sifat memori ini penting untuk pemrosesan trauma, kesaksian hukum, dan terapi psikologis.